Saudara-saudara terkasih, selamat berjumpa dan shalom. Hari ini, tanggal 21 September 2020, pada pesta Santo Matius Rasul, kita akan membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dan kita berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa dalam surga, pada hari ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau kembali mempersilahkan kami untuk membaca dan merenungkan sabdamu. Kami mohon ya Tuhan, bukalah pikiran dan hati kami, semoga kami bisa menerima sabdamu dengan baik dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah orang banyak, pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu itu, orang-orang Farisi melihat hal itu. Berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan para pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Penggalan ayat ini membawa saya pada memori beberapa waktu yang lalu, ketika saya berjumpa dengan seorang sahabat lama saya di kampung halaman saya. Waktu itu tanpa sengaja kami bertemu di sebuah acara. Dia adalah kawan lama saya semasa SD, di mana pada waktu itu ketika masih SD kami sering bermain bersama, di sekolah bersama, dan terutama pada waktu hari Minggu kami pergi ke gereja bersama untuk mengikuti sekolah minggu. Kami berdua termasuk anak yang aktif di gereja. Hingga pada masa SMP kami masih sering bersama-sama walaupun sekolah kami berbeda. Hingga ketika saya harus masuk seminari, kami harus berpisah. Dan sampai saat itu kami hampir tak pernah lagi bertemu. Di acara tadi kami bersenda gurau sampai saya mengalihkan topik, dan tanpa sengaja saya bertanya demikian, "Bro, apakah kamu masih sering ke gereja seperti ketika kita masih kecil dulu?" Lantas teman saya itu tertunduk, kemudian tersenyum dan berkata, "Aku sudah jarang lagi ke gereja. Saya merasa malu untuk kembali ke gereja karena aku merasa tidak layak."
Ketika mendengar jawaban teman ini ketika dia mengatakan, "Aku tidak layak untuk pergi ke gereja," saya kemudian termenung memikirkan hal tersebut. Saudara-saudara terkasih, mungkin pengalaman seperti ini sering kita jumpai di lingkungan sekitar kita, atau mungkin kita sendiri yang mengalaminya. Merasa tak layak untuk menghadap Tuhan atau pergi ke gereja pada hari Minggu karena kita merasa berdosa, merasa telah banyak melakukan kesalahan, atau karena kita sudah lama tidak menginjak gereja. Menurut saya, perasaan semacam ini adalah sesuatu yang sangat manusiawi bagi kita seorang manusia biasa. Bahkan orang suci sekalipun juga seringkali dihantui oleh perasaan ini, merasa tak layak untuk menghadap Tuhan. Saudara-saudara terkasih, satu hal yang perlu kita garis bawahi, bahwa Allah mengasihi semua orang, siapapun itu. Entah itu orang yang bersih hatinya, orang yang lemah lembut, orang yang selalu berbuat baik, dan bahkan orang yang berdosa sekalipun. Berhadapan dengan orang yang tak layak di hadapannya, Allah akan selalu membuka tangannya. Ia akan selalu mengulurkan tangannya untuk menerima kita dan membawa kita ke dalam pelukan kasih-Nya. Sama seperti seorang gembala yang akan dengan bersuka cita karena telah menemukan satu dombanya yang hilang. Wujud dari kasih Allah yang luar biasa itu sungguh kita rasakan dan kita saksikan dalam perikop Injil hari ini. Karya Yesus sungguh nyata menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita. Karya-karya Yesus menunjukkan bahwa Ia dekat dengan orang-orang yang tersingkirkan, orang-orang yang terkucilkan, dan orang-orang yang dianggap paling berdosa sekalipun. Seperti dalam perikop Injil hari ini, kita telah mendengarkan bahwa Yesus mau datang kepada Matius, seorang yang sangat dianggap untuk berdosa, tetapi Yesus mau datang kepadanya. Ia menerima Matius dalam golongan para muridnya. Bahkan ia duduk dan makan bersama-sama dengan Matius beserta murid-muridnya. Yesus sungguh mau terbuka mengulurkan tangannya kepada orang-orang berdosa ini dengan alasan bahwa mereka layak untuk diselamatkan. Karena bagi Yesus, seperti yang telah kita dengarkan tadi, Ia datang bukan untuk orang-orang benar, tetapi untuk orang-orang yang berdosa. Saudara-saudara, jika Allah sudah terlebih dahulu mencintai kita, maka sepatutyakah kita masih tetap enggan untuk datang kepadanya? Apakah kita masih akan tetap menutup diri untuk tawaran kasih Allah yang luar biasa itu? Hendaknya lah kita mau terbuka terhadap kasih Allah karena Ia sudah mengasihi kita. Maka hendaknya lah kita membalas kasih dan cinta Allah itu dengan perwujudan dan laku iman kita. Kita perlu membalas kasih Allah dengan ungkapan-ungkapan yang ingin menunjukkan bahwa kita ingin mencintai Dia. Ungkapan iman dapat kita wujudkan dengan rajin berdoa, pergi ke gereja, dan membangun relasi yang intim dengan Dia. Dan dengan demikian kita bisa melanjutkan ungkapan iman itu dengan perwujudan iman kita dalam laku dan amal kasih sehari-hari, yakni dengan mencintai sesama ciptaan Tuhan. Maka saudara-saudara sekalian, untuk mengakhiri renungan hari ini, saya ingin mengajak saudara-saudara sekalian ke dalam perenungan yang lebih mendalam dengan merenungkan pertanyaan-pertanyaan berikut.
kita ingin berdiam diri saja, tetap merasa enggan dan tak layak untuk datang kepadanya? Ataukah kita ingin berusaha untuk membuka hati dan menerima tawaran kasih Allah itu? Marilah saudara-saudara sekalian, kita merenungkannya dalam hati kita masing-masing. Semoga Roh Kudus membantu kita. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh memberkati kami pada hari ini, karena kami mampu mendengarkan dan merenungkan sabdamu pada hari ini. Bapa dalam surga, semoga Engkau memperkenankan kami untuk melaksanakan benih-benih sabdamu dalam laku kami setiap harinya. Inilah doa kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.